Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tema transformasi digital pada pendidikan dasar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Joki Andeka, NIM 20105241011, Prodi S1 Teknologi Pendidikan dari kelas B. Adapun yang saya bahas pada tema transformasi digital pada pendidikan dasar. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan pembahasan. Yang ketiga, pengertian pendidikan dasar. Yang keempat, pengertian transformasi digital. Yang kelima, cara pelaksanaan transformasi digital pada pendidikan dasar. Yang keenam, manfaat transformasi digital pada pendidikan dasar. Dan yang ketujuh, sarana transformasi digital pada pendidikan dasar. Bahasan yang pertama. 1. Latar belakang. Berbagai macam banyaknya kendala di era digital saat ini menjadi tolak ukur terbesar untuk memperkenalkan teknologi kepada para peserta didik di jenjang pendidikan dasar. Karena semakin berkembang pesatnya kemajuan teknologi sekarang hingga masa yang akan datang, membuat para peserta didik harus menguasai teknologi beserta fungsi-fungsinya. Melihat perkembangan dunia sekarang dan di masa yang akan datang, bahwa dunia mengolah semua data dan menyimpannya dalam big data. Sistem ini akan mengelola semua yang menjadi kebutuhan semua pengguna untuk memperoleh data yang akurat. Bahasan yang kedua adalah tujuan pembahasan. Tulisan ini bertujuan untuk memasukkan teknologi ke dalam dunia pendidikan dasar, guna untuk melahirkan generasi yang cerdas dalam hal pemanfaatan teknologi yang diciptakan sekarang ini hingga teknologi yang diciptakan pada masa depan. Melihat para peserta didik pada jenjang pendidikan dasar awam akan tentang teknologi yang berkembang di seluruh dunia sekarang ini. Dengan tulisan inilah dapat menjawab permasalahan yang terjadi dan memberi dampak yang signifikan pada dunia pendidikan dasar. Karena dengan teknologi semuanya bekerja dengan cepat dan dengan hasil yang akurat dan melahirkan generasi yang smart di bidang IT. The report dari International Commission on Education for the 21st Century mengajukan 4 visi pembelajaran, yaitu pengetahuan, pemahaman, kompetensi untuk hidup, dan kompetensi untuk bertindak. The report tahun 1996. Adapun yang pertama yaitu learning to know. Belajar mengetahui merupakan kegiatan untuk memperoleh, memperdalam, dan memanfaatkan materi pengetahuan. Penguasaan materi merupakan salah satu hal penting bagi siswa di abad ke-21. Siswa juga harus memiliki kemauan untuk belajar sepanjang hayat. Yang kedua, learning to do. Agar mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dalam masyarakat yang berkembang sangat cepat, maka individu perlu belajar berkarya. Siswa maupun orang dewasa sama-sama memerlukan pengetahuan akademik dan terapan, dapat menghubungkan pengetahuan dan keterampilan kreatif dan adaptif, serta mampu mentransformasikan semua aspek tersebut ke dalam keterampilan yang berharga. Yang ketiga, learning to be. Keterampilan akademik dan kognitif memang keterampilan yang penting bagi seorang siswa, namun bukan merupakan satu-satunya keterampilan yang diperlukan siswa untuk menjadi sukses. Siswa yang memiliki kompetensi kognitif yang fundamental merupakan pribadi yang berkualitas dan beridentitas. Jadi seorang siswa harus memiliki jiwa sosial, jiwa semangat yang harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang lainnya. Yang keempat, learning to live together. Berbagai bukti menunjukkan bahwa siswa yang bekerja secara kooperatif dapat mencapai level kemampuan yang lebih tinggi jika ditinjau dari hasil pemikiran dan kemampuan untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu yang panjang daripada siswa yang bekerja secara individu. Tim PGRI tahun 2014. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengertian pendidikan dasar. Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani, pedagogike. Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata pais yang berarti anak dan kata ago yang berarti aku membimbing. Jadi pedagogike berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaannya membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar dalam bahasa Yunani disebut pedagogos. Sudomo
Al-Hadi 2008 halaman 17. Jadi pendidikan adalah usaha untuk membimbing anak. Pendidikan seperti yang diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 12 pengajaran dan pelatihan. Definisi pendidikan lainnya dikemukakan oleh M.J. Langeveld, Reprison, Baswir dan kawan-kawan 2003 halaman 108 bahwa satu pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. Yang kedua, pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia bisa mandiri, akil balik dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani. Pengertian tersebut bermakna bahwa pendidikan merupakan kegiatan untuk membimbing anak manusia menuju kedewasaan dan kemandirian. C. Cara pelaksanaan transformasi digital pada pendidikan dasar. Transformasi digital merupakan sebuah transformasi dari suatu sistem beralih ke arah digital. Karena pada hakikatnya transformasi digital akan merujuk pada perubahan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi. Seperti pada contohnya, dalam kehidupan kita sehari-hari sudah banyak dari masyarakat dunia yang tidak menggunakan surat untuk memberi kabar pada rekannya. Pada era ini, masyarakat sudah menggunakan perangkat telekomunikasi untuk mengirim pesan. Tak hanya itu, kita juga sudah mulai beralih dari membaca koran lewat media cetak menjadi ke media online. Tak hanya kehidupan sehari-hari yang telah mengalami transformasi digital, sistem pendidikan khususnya di Indonesia juga ikut merasakan adanya transformasi digital yang sedang berkembang ke arah yang lebih canggih lagi. Terdapat fakta menarik dari The World Economic Forum yang telah melaporkan The Future Job, di mana akan ada implikasi perubahan yang akan dihadapi di dalam sistem ketenagakerjaan, keterampilan dan proses rekrutmen. Hal ini juga mendorong stigma bahwa anak-anak murid kita di masa depan akan memiliki pekerjaan yang belum ada saat ini karena adanya dorongan transformasi digital saat ini. Guru juga perlu memberdayakan teknologi yang ada di tangannya, bukan cuma sekedar menggunakan teknologi yang canggih, tetapi tidak mampu digunakan oleh guru sehingga menjadi sia-sia. Gunakan metode learn how to learn, belajar cara belajar, karena metode ini akan mendorong guru untuk mengintegrasikan berbagai cara dalam mencari informasi, termasuk mengintegrasikan dengan teknologi. Pimpinan sekolah sedapat mungkin mampu memberikan motivasi kepada para guru akan pentingnya transformasi digital dalam dunia pendidikan. C. Cara pelaksanaan transformasi digital pada pendidikan dasar. Transformasi digital merupakan sebuah transformasi dari suatu sistem beralih ke arah digital. Karena pada hakikatnya transformasi digital akan merujuk pada perubahan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi. Seperti pada contohnya, dalam kehidupan kita sehari-hari sudah banyak dari masyarakat dunia yang tidak menggunakan surat untuk memberi kabar pada rekannya. Pada era ini, masyarakat sudah menggunakan perangkat telekomunikasi untuk mengirim pesan. Tak hanya itu, kita juga sudah mulai beralih dari membaca koran lewat media cetak menjadi ke media online. Tak hanya kehidupan sehari-hari yang telah mengalami transformasi digital, sistem pendidikan khususnya di Indonesia juga ikut merasakan adanya transformasi digital yang sedang berkembang ke arah yang lebih canggih lagi. Terdapat fakta menarik dari The World Economic Forum yang telah melaporkan The Future Job, di mana akan ada implikasi perubahan yang akan dihadapi di dalam sistem ketenagakerjaan, keterampilan dan proses rekrutmen. Hal ini juga mendorong stigma bahwa anak-anak murid kita di masa depan akan memiliki pekerjaan yang belum ada saat ini karena adanya dorongan transformasi digital saat ini. Guru juga perlu memberdayakan teknologi yang ada di tangannya, bukan cuma sekedar menggunakan teknologi yang canggih, tetapi tidak mampu digunakan oleh guru sehingga menjadi sia-sia. Gunakan metode learn how to learn, belajar cara belajar, karena metode ini akan mendorong guru untuk mengintegrasikan berbagai cara dalam mencari informasi, termasuk mengintegrasikan dengan
teknologi. Pimpinan sekolah sedapat mungkin mampu memberikan motivasi kepada para guru akan pentingnya transformasi digital dalam dunia pendidikan. D. Manfaat transformasi digital pada pendidikan dasar. Di antara manfaat yang diberikan oleh teknologi dalam dunia pendidikan adalah: yang pertama, transformasi digital tidak semata-mata penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, tetapi lebih dari itu. Para peserta didik harus mampu berpikir seperti cara berpikir teknologi atau saat ini lebih dikenal dengan computational thinking, cara berpikir komputasi, karena hal ini akan menjadi salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap peserta didik pada masa depan mereka. 2. Computational thinking (CT) adalah proses berpikir yang diperlukan dalam memformulasikan masalah dan solusinya, sehingga solusi tersebut dapat menjadi agen pemroses informasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Jenite tahun 2011. Selanjutnya, sarana transformasi digital pada pendidikan dasar. Untuk mendukung proses penerapan sebuah teknologi di dalam pendidikan, maka sangat diperlukan adanya sarana pendukung sebagai komponen utama dalam pencapaian penerapan sebuah teknologi yang dipakai. Adapun sarananya adalah: yang pertama, sumber daya teknologi yang mumpuni di dalam hal penguasaan teknologi. Yang kedua, mempunyai sarana komputer ataupun gawai lain untuk bisa mengakses informasi digital. 3. Jaringan sinyal yang kuat guna untuk memenuhi kelancaran pada saat penggunaan gawai ataupun komputer yang dipakai. Yang keempat, sumber daya peserta didik yang mampu berdaya saing dalam hal penguasaan teknologi. Yang terakhir, kesimpulan. Dari PPT ini yang saya buat, maka dapat saya simpulkan bahwa pendidikan harus menggunakan teknologi di dalam keberlangsungan pelaksanaan sistem pendidikan tersebut. Karena dengan teknologi, semua pekerjaan akan menjadi mudah dan mendapatkan hasil yang akurat jika kita bijak dalam menggunakan teknologi yang sudah ada pada saat ini. Karena teknologi sudah mengglobalisasi di seluruh dunia, untuk itu kita harus bisa menerapkan teknologi di dunia pendidikan guna melahirkan generasi yang cerdas dan tidak buta akan yang namanya teknologi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.